أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Taib. Apa itu sufi? Itu dulu. Saya ingin biasakan kalau kita ingin membahas sesuatu, batasi dulu definisinya. Karena itu para ulama senantiasa memberikan definisi, ta'rif namanya, lughatan wa istilahan. Supaya dengan batasan itu kita ketahui mana aspek-aspek pembahasannya. Sufi pada asalnya dari kata sofa yasfu. Muncul kata tasfiyah, orangnya kemudian disebut dengan sufi, sifatnya disebut dengan sofa, saringannya disebut dengan tasfiyah. Makna asalnya menyaring yang kotor untuk menghasilkan yang baik. Saya ulang. Sofa yasfu yang melahirkan kata sufi asalnya menyaring yang kotor, yang tidak baik, untuk menghasilkan yang baik-baik. Kita punya teh ya, terus disaring begini kan, supaya keluar yang bersihnya. Itu saringannya disebut dengan tasfiyah namanya. Tasfiyah. Tasfiyah. Sudah? Begitu disaring, nanti hasilnya disebut dengan sofa keadaannya. Sofa. Makanya ada al-ma'us safi, air yang jernih karena disaring dari yang kotor-kotor. Minyak goreng misalnya kan, ya, safi yang jernih, disaring dari yang kotor-kotor. Bukit yang sa'i disebut bukit sofa. Kenapa disebut bukit sofa? Karena Sayyidah Hajar ketika naik ke situ itu menyaring segala yang kotor di benaknya. Gak mungkin Allah meninggalkan saya. Husnuzan kepada Allah, semangat mencari sesuatu, positive thinking. Bagi dia positive thinking dan semangat menghindarkan yang kotor, maka Allah turunkan kemuliaan kepadanya. Zam, 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 zam. Kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti. Akhirnya air itu terkumpul sampai sekarang gak pernah berhenti. Maka Anda wajar kalau ingin usaha seperti Sayyidah Hajar, naik turun. Kadang-kadang ingin ke marwah. Marwah itu harapan yang ingin diraih. Anda ingin karir, ingin dicapai. Tapi kadang-kadang gak langsung sempurna. Kadang ada di atas, turun, datar lagi, kadang dikejar, tidak dapat, balik lagi. Jangan putus asa. Begitu dikerjakan karena Allah, maka satu ketika Anda dapat anugerah yang tidak akan pernah berhenti. Teruskan, teruskan, teruskan. Walaupun bukan hanya Anda yang dapatkan, mungkin anak Anda, cucu Anda, dan seterusnya. Teman-teman sekalian, ini orang yang disebut dengan sufi. Orang yang berusaha menghindarkan segala yang kotor-kotor untuk menghadirkan yang baik-baik. Dalam semua risalah Islam, tujuannya membebaskan dari yang kotor, melahirkan yang baik. Makanya orang yang Islam yang benar itu semuanya sufi. Dalam pengertian, sufi yang dimaksudkan membebaskan yang kotor-kotor sehingga lahir yang baik-baik. Dusta itu kotor, dihilangkan dustanya, muncul jujurnya. Marah, amarah berlebihan itu tidak baik, melahirkan sabar. Kemudian maaf, sombong itu tidak bagus, bersihkan, lahir tawadu. Begitu dikerjakan dengan baik, muncullah istilah sufi, orang-orang yang hadir dalam kebaikan. Nah sekarang bagaimana proses membersihkan yang kotor itu sehingga lahir yang baik-baik? Maka diberikan namanya jalan. Jalan dalam bahasa Arab disebut dengan syari'. Jalan lebar mengantarkan pada tujuan. Jalan ibadah kepada Allah untuk membebaskan yang kotor, menjauhkan yang kotor, mendatangkan yang bersih, disebut dengan syariat namanya. Syariat. Syariat. Bentuknya ibadah, salat itu syariat, zakat itu syariat, puasa itu syariat, haji itu syariat. Sebentar lagi kita puasa. Apa tujuan puasa? Al-Bukhari Kitabus Siyam nomor hadis yang pertama, as-siyamu junnatun. Tujuan puasa yang pertama adalah menghadirkan perisai dari yang kotor-kotor. Jadi kalau orang puasa itu benar, setelah puasa jadi lebih baik, yang kotor nggak bisa masuk. Diprovokasi nggak bisa, dicela dia tahan, maaf dimarahi dia bersabar. Makanya terusan hadisnya, wala yarfuth wala yajhal. Orang puasa itu menahan dari yang kotor tidak dikerjakan, berbuat yang tidak pantas dijauhi. Wa inimruun qatala wa syatamahu falyakul marataini ini shaim. Kalau dikatakan kepadanya, diprovokasi, dicela habis-habisan, dia berkata pada dirinya, saya sedang puasa, saya nggak mau balas itu. Silakan cek, saat puasa kan Anda dilatih kan? Besok kita perdalam. Tapi intinya, misal puasa nih, teman-teman maghrib bisa jam 9 sekarang. Anda jam 8.30 di hari Ramadan, hari pertama dicela orang. Cela habis-habisan, dibalas gak? Enggak, minimal takut batal puasanya. Temannya tanya, kenapa nggak dibalas? Tar habis maghrib. Habis maghrib, Masya Allah, tahan. Habis maghrib lupa habis maghrib. Nah, itu ketika Anda bisa menahan, dalam istilah bahasa disebut dengan sufi namanya. Di sufi itu jadi sufi, maksudnya Anda bersyariat nih. Syariat, sholat dengan baik. Ya, makanya zaman Nabi itu silahkan cek orangnya bersih-bersih. Padahal amalannya biasa, sholatnya bagus. Begitu sholat kan tanha anil fahsyai wal munkar, fahsya keluar, munkar keluar. Ya, Abdullah bin Mas'ud baca Quran. Begitu baca, tiba-tiba angin datang.
Selesai dibaca, berhenti lagi. Angin dibaca, angin datang lagi. Diadukan pada Nabi, ya Rasulullah terjadi begini. Kata Nabi, tahukah engkau saking bagus ya bacaanmu, saking bersihnya, malaikat tuh banyak yang turun ingin mendengarkan bacaanmu. Kalau engkau teruskan, habis tempat-tempat sekitaranmu. Saking bersihnya bacaannya, keluar dari kalimat yang sangat indah. Hati yang bening. Begitu dibacakan, lagamnya biasa, cuman kebeningannya mengundang malaikat turun. Makanya ada orang baca Quran di sini, malaikat gak turun. Kalau turun, hancur semua ini. Ya, itu luar biasa, tapi catatan utamanya adalah barangkali cara baca kita belum sebersih orang-orang dulu. Dan orang dulu gak macam-macam, ingin menjadi sufi apa caranya? Syariat, dia belajar, dia tingkatkan zikir. Apa itu zikir? Zikir itu amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Salat disebut zikir, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Baca Quran disebut zikir, Quran surah ke-15 ayat ke-9. Menghafal Quran disebut zikir, Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Berdoa disebut zikir, Quran surah ke-7 ayat 205. Meminta kepada Allah disebut dengan zikir, Quran surah ke-2 ayat 152. Anda berjalan ingat Allah, tidur ingat Allah, kemudian duduk ingat Allah disebut dengan zikir, Quran surah ke-3 ayat 191. Poinnya ketika Anda semua bisa mengerjakan zikir, ingat kepada Allah, itu yang disebut dengan sufi. Karena itu, pembahasan tentang sufi ini dibuat beragam oleh para ulama. Ada sufistik yang dibenarkan dengan pendekatan syariat, ada yang dicela ketika dengan mengerjakan itu justru menjadi jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti itu. Ya ketika belajar tentang zikir-zikir misalnya, zikir-zikir itu bukan membuat dekat tapi membuat jauh dari Allah. Kayak tidak terasa, Pak. Pakaian mungkin terasa seperti dekat, tapi perilakunya jauh menyimpang dari Allah. Misal, Anda kenal Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU? Kenal di mana? Di Hamburg, luar biasa. Baik, kajian 3 jam membuat tidak sadar. Nih, harus cepat selesai ini. Kiai Haji Hasyim Muhammad Hasyim bin Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, beliau membuat 19 kitab, menulis. Kitab keduanya namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di bab ke-9, beliau menurunkan tentang pembahasan aliran-aliran bid'ah di tanah Jawa. Bid'ahnya bukan masalah fikih, tapi bid'ah akidah. Aliran-aliran yang tidak dibenarkan. Faslun fi dhuhur, paling kiri sebelah atas, faslun fi dhuhuril bid'ah fi ardi Jawa. Pasal pembahasan tentang aliran bid'ah menyimpang di tanah Jawa, kemudian dan penyebarannya wantisyaruha dan tokoh-tokohnya wal mubtadi'ina fiha. Beliau sampaikan di halaman yang ke-11. Ya, paling kiri sebelah bawah sampai halaman yang ke-12 paling kanan sebelah atas, khususnya paragraf yang kedua, itu beliau menyebutkan ada aliran-aliran yang sering kali terlihat seperti beribadah, banyak berzikir, yang disebut kemudian dengan sufi tapi menyimpang. Pertama, lihat wa minhum al-abahiyuna, paling kiri sebelah bawah. Di antara mereka disebut dengan abahiyun. Apa aliran abahiyun itu? Mereka berusaha banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini jadi masalah, kebanyakan wasofa qalbuhu, sampai kesimpulannya jadi aneh, agak konslet. Merasa hatinya sudah bersih, karena bersihnya dia sudah merasa dekat dengan Allah. Saking dekatnya dia menyimpulkan sudah nggak perlu ibadah lagi. Dan kalaupun dia berbuat maksiat gak akan dihukum karena dekat dengan Allah. Ini saya dekat dengan Pak Konjen nih. Wah, kerja datang terlambat jam 10 pun gak ada masalah, dekat kok. Kesalahan sedikit pasti akan ditolerir. Di bawah itu nuansa syariat. Kalau lihat penampilannya kata beliau diisyaratkan itu bagus, Pak. Ya pakai jubah, Batman kalah jubahnya panjangnya. Dan seterusnya. Kemudian masuk duduk, tapi begitu Anda datang, tiba waktu zuhur, Allahu Akbar, Pak Kiai masih sibuk di hadapan Anda ngopi. Anda tanya, Pak Kiai sudah adzan, kita nggak sholat dulu. Ade baru belajar. Kalau Pak Kiai fisiknya di sini, rohnya sedang sholat. Yang seperti itu yang bahaya, itu yang menyimpang. Handphone ya, handphone. Nah ini spidol. Yang seperti itu biasanya bermasalah. Ya orang-orang yang baik biasanya tidak pernah buka praktek. Nggak pasang papan nama, ya nggak pasang papan nama ini dan seterusnya, ya dan seterusnya tidak. Dia namanya karamah. Jadi ada mukjizat, ada karamah. Kalau mukjizat itu ditampakkan sebagai bukti kerasulan. Bedanya rasul dengan yang lain mukjizat. Nabi Isa ditampakkan mukjizatnya. Dulu mukjizat itu sesuai dengan masanya. Kalau masa tukang sihir banyak, Nabi Musa dikasih tongkat mengatasi tukang sihir. Zaman Nabi Isa banyak dokter mengaku paling hebat. Ya, oh ini hebat diturunkan penyakit yang nggak ada obatnya. Diberikan mukjizat pada Nabi Isa, tinggal diusap tangan, Pak. Usap kolera sembuh. Nabi Isa sakit gigi, usap sembuh. Nabi Isa sakit mata, usap melihat lagi. Dokter bangkrut lah saat itu. Ya, terus hadir semuanya. Zaman Nabi Muhammad orang banyak ahli sastra, diturunkan Al-Quran, tidak ada tandingan pada saat itu. Itu mukjizat namanya, harus diketahui nampak. Tapi karamah diberikan pada aulia, orang-orang saleh, orang-orang dekat dengan Allah dan tujuannya tidak ditampakkan. Biasanya karamah itu nampak setelah orangnya meninggal. Begitu meninggal muncul cerita, muncul kisah, muncul macam-macam. Kalau masih hidup nggak ada yang nampak.
Apalagi pasang kartu nama misalnya. Kasihkan. Tuh, datang ya, praktek buka jam 9 sampai sekian dan seterusnya. Tarif sekian. Itu bermasalah. Nah, ini satu. Bahkan ada yang lebih hebat lagi. Anda buka halaman ke-12-nya, paling kanan paragraf kedua. Bahkan disebut jahlatus sufaha. Kata beliau ini kayak Jasim Asy'ari ya, disebut orang sufi yang paling bermasalah. Itu bahasa sarkasnya, bahasa paling bodoh. Siapa di antara mereka yang sudah merasakan dengan ibadah itu menyatu dengan Tuhan? Manunggaling kaulah Gusti, dipanggil Allah. Ya, halo, saya dengan siapa ini? Dengan Allah. Allah sedang apa? Sedang makan. Dia dimerasa kehadapannya menyatu dengan Tuhan, ini yang bermasalah. Maka disebut itu orang-orang yang bermasalah. Jadi kalau Anda misalnya ingin masuk pada hal-hal yang semacam ini, aliran sufi dan seterusnya, coba lihat aliran-aliran yang membimbing Anda dalam nuansa syariat. Salat diajari dengan benar, baca Quran belajar dengan benar, zikir diajari dengan benar. Ketika semuanya dianggapkan dengan benar dan terjadi kedekatan dengan Allah, itulah sufi yang sesungguhnya. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Dan kalau ada yang belum baik, sekali lagi saya tidak mengajarkan Anda untuk mencela. Anda belajar untuk diskusi, pelajari, datangi, lihat. Ya, saya ke Turki melihat, dilihat tentang Rumi, tentang macam-macam, dipelajari semuanya. Kenapa melakukan ini? Apa alasannya? Ternyata dibawa ke Indonesia, ke Nusantara sebagian dipraktekkan dari bagian tertentu. Kita gali. Ternyata ini misi dakwah yang diteruskan oleh anak-anak didik setelahnya. Kadang-kadang terputus oleh misi penjajahan. Dulu begitu. Dulu ulama-ulama kita itu datang ke Nusantara, itu diatasi dengan pendekatan yang sangat baik, persuasif. Ya, tradisinya dimasukin, diganti dengan nilai-nilai keislaman. Nanti diteruskan, rapatnya di Ampel Denta. Begitu diusulkan, Sunan Giri menolak. Sunan Kalijaga kalau nggak dimasukin, orang lari semuanya. Maka masukin dulu nih kemudian nilai-nilainya, setelah itu anak cucu kita meneruskan. Begitu sudah dimasukin di situ, tokohnya diganti, nilainya diganti, tinggal diarahkan pada kebaikan. Penjajah datang, mulai dari Portugis 1511, masuk Selat Malaka, datang dengan misi 3G-nya, sekarang sudah 4G, gitu kan? God Glory Gospel dulu ya, sekarang sudah naik lagi, diteruskan ada VOC-nya dan seterusnya, jadi terputus di situ. Inilah masalahnya adalah kadang-kadang jangan cepat menyimpulkan sesuatu. Ya, awas hati-hati, kita harus simpulkan keadaan dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, dengan itu nanti hidayah akan datang. Quran surah ke-16 ayat 125. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Ya. Jadi orang Islam yang baik itu keterangan diuji dulu, diriset dulu, setelah itu baru disimpulkan. Jangan memberikan keterangan cepat tapi bohong-bohongan. Disingkat,